Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, mari kita lanjutkan. Ini Abi bacakan buku baru lagi, yaitu sholat sunnah. Ya, sholat sunnah 24 sholat sunnah dalam 24 jam. Ya, kita lihat ini disusun oleh santri Mahat Thalibul Quran Sukoharjo. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Fadilah sholat sunnah. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga, macam-macam sholat sunnah. Ya. Jadi ini masuk yang pertama. Jadi fadilah sholat sunnah. Ya. Jadi ini yang nanti dibahas itu insya Allah ada 3. Yang pertama, fadilah sholat sunnah. Endang nulis kan? Orang anak singa rumah nyekel dolanan. Ya, jadi yang pertama fadilah sholat sunnah. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga, macam-macam sholat sunnah. Ya, sekarang yang pertama, fadilah sholat sunnah atau keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah berfungsi menambal kekurangan pada sholat fardu. Ya, jadi sholat sunnah itu fungsinya untuk menambal itu apa? Menutupi. Ya, jadi sholat menutupi kekurangan pada sholat fardu. Jadi sholat fardu kita itu mesti enak sing apa? Enak sing bolong. Mbohe kekhusyukannya, mbohe bacaannya, mbohe yang lainnya. Itu mesti ada kekurangannya. Maka kekurangannya itu yang menembel, yang menutupi itu adalah sholat sunnah. Oleh kalian harus coba melakukan sholat sunnah. Mari kita lihat di dalam hadisnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira wa in taqasa min faridah. Qala ar-rabbu ungduru hali abdi min tatawu fayukammilu biha mang taqasa mana taqas mang ang taqasa minal faridah summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sahih. Ya. Ini dari Abu Hurairah. Artinya sungguh amal yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka rugi dan rugi. Dan jika ada kekurangan pada sholat fardu, maka Rabb berkata, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Hadis riwayat
Tirmidzi. Hadis ini sahih ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi dari hadis ini ya, dari Abu Hurairah ya, Rasulullah SAW bersabda tadi apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholah. Ya, sesungguhnya pertama kali apa yang dihisab padanya seorang hamba pada hari kiamat itu min amalihi sholah, dari amalnya adalah sholat ya. Jadi ini amal pertama kali ya yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah sholat ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka jika sholatnya itu sungguh aflaha ya, maka sungguh jika sholatnya baik maka ia beruntung dan sukses ya. Jadi jika sholatnya baik maka ia beruntung dan sukses. Dan jika sholatnya rusak maka rugi dan rugi. Maka jika ada kekurangan pada sholat fardu, maka Rabb yaitu Allah berkata, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah ya. Jadi ini, jadi nek sholat fardunya ada kekurangan, itu apa? Allah menyuruh kepada malaikat, lihat amalan sholat sunnahnya piye ya. Jadi ini apa? Fadilah yang pertama ya, keutamaan sholat sunnah ya, bahwasanya sholat sunnah itu nanti untuk menembel kekurangan dari sholat fardunya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita memperbanyak sholat sunnah. Maka sholat sunnah tidak ada batas maksimalnya. Di dalam hadis riwayatnya Tabrani, as-sholatu, saya ulangi, as-sholatu khairu maudhu'i famanistata'a ayyastaksira falyastaksir ya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Ya, artinya sholat itu adalah amal terbaik yang diletakkan di atas bumi. Maka siapapun yang bisa memperbanyak sholat sunnah, hendaklah dia melakukannya. Masya Allah ya, subhanallah, maha suci Allah. Jadi sholat itu adalah amalan terbaik. Jadi sholat itu adalah amalan yang terbaik yang diletakkan di atas bumi. Maka siapapun yang bisa memperbanyak sholat sunnah, hendaklah dia melakukannya. Jadi ini dikatakan tadi bahwa as-sholatu khairu maudhu'i ya. Sholat itu adalah amal yang terbaik ya, yang diletakkan di bumi. Jadi ini apa? Sholat itu amalan-amalan yang terbaik. Sekarang kita lanjutkan macam-macam sholat sunnah ya, macam-macam sholat sunnah. A. Sholat sunnah harian. Ini sholat sunnah harian. 1. Sholat iftitah, pembuka tahajud.
Ya, sholat iftitah itu sholat pembuka. Ya, kita lihat hadisnya. Idza qama ahadakum minal laili falyaftatahu sholatu bi raq'ataini khafifataini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, jika seseorang bangun malam, hendaklah memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, jadi pembuka sholat malam itu big raq'ataini khafifataini. Jadi ini mulanya dalam hadis yang lainnya itu ada yang mengatakan sholat tahajud itu 11 rakaat, tapi ada yang mengatakan 13, karena yang 2 itu adalah sholat pembuka. Ya, jadi Rasulullah SAW itu kalau sholat itu membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Sholat iftitah, yaitu sholat pembuka, sholat tahajud. Yang kedua, sholat tahajud. Ya, sholat sunnah. Yang kedua adalah sholat tahajud. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke berapa Al-Isra? 17 ayat 79. Yang bunyi ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, yang artinya dari sebagian malam tahajudlah sebagai tambahan untukmu. Ya, jadi ini sholat sunnah. Ya, bahasanya Allah berkalam di dalam surat Al-Isra tadi, ya, wa minal lail, dan dari malam fatahajjad, maka bertahajudlah ya padanya sebagai nafilatalak, ya, sebagai tambahan untukmu. Ini. Jadi yang kedua tadi sholat tahajud. Yang pertama sholat iftitah, sholat tahajud. Terus yang ketiga sholat witir. Nah, eling-elingan. Yang ketiga sholat witir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang kedua sholat tahajud. Sekarang yang ketiga sholat witir. Ini sholat sunnah, ya. Di dalam hadis, innallaha ta'ala witrun yuhibbul fitra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Ya. Yang artinya, sungguh Allah Maha witir, menyukai witir, maka sholat witirlah wahai ahlul Quran. Masya Allah, ya. Jadi ahlul Quran aja loh disebut di sini. Ahlul Quran ini apa? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang hari-hariannya itu tersibukkan dengan Al-Quran, ahlul Quran. Ada yang mengatakan ahlul Quran itu keluarganya Al-Quran, ya. Jadi di sini di dalam hadis ini, jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu witrun, tuhibul witr, dan dia itu menyukai witir. Maka perintahnya fa'tiru. Ya, ini Rasulullah menyeru kepada keluarganya Al-Quran. Fa'autiru ya ahlul Quran. Ya, maka sholat witirlah wahai ahlul Quran. Ya, jadi wong sing keluarganya Al-Quran, yaitu yang kayaknya menghafal Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, ya, itu kan keluarganya Al-Quran. Ya.
maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW apa? Untuk sholat witir. Dan sholat witir itu boleh 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pokoknya yang ganjil. Ya. Jadi ini, mulanya kalian itu apa? Usahakan ya sholat witir. Nek bengi ratangi bar isya lho witira sitok, bar sholat isya, sholat ba'da isya, setelah itu witira 1 rakaat aja ditinggalkan. Ini perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja lah kepada ahlul Quran, itu disuruh untuk apa? Untuk witir, ya, untuk sholat witir, ya. Terus selanjutnya yang keempat, sholat sunnah yang keempat, sholat sunnah fajar. Apa? Sholat sunnah fajar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Itu loh Mas Idris. Ya. Jadi raqatal fajr, 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ada yang mengartikan qabla subuh, itu sama ya, qabla subuh atau raqatal fajr, ya. 2 rakaat fajar itu lebih baik minat dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Yo, ini malah apa-apa yang ada di dalam dunia ini apa? Ya akeh, itu luwih apik. Mulanya kalau pengen kaya, pengen sugih, ya hanya sholat 2 rakaat aja. Dan hari ini mungkin nggak kelihatan, wah untuk sugih dewe, nggak kelihatan. Tapi nanti di hadapan Allah akan kelihatan orang-orang yang mereka sholat raqatal fajr dengan orang yang tidak melaksanakannya. Maka apa? Menjadi kerugian bagi orang-orang yang mereka tidak melaksanakan raqatal fajr. Ya, ini sabdanya Rasulullah SAW itu apa? Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, itu. Terus yang kelima, ini juga kita ngamal nih, tapi kadang-kadang tidak, ya. Yaitu yang kelima, sholat isyraq. Apa? Sholat isyraq. Di dalam hadis riwayatnya Tirmidzi dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, man sholal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shola raq'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Ya. Ya, artinya siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir hingga terbit, lalu sholat 2 rakaat, ia mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sahih. Masya Allah ya. Ini jadi Rasulullah SAW bersabda man sholal fajra, ya, barang siapa yang sholat fajr fi jamaah, ya, dengan berjamaah, summa qa'ada,
kemudian duduk. Ya. Bar duduk itu apa? Yazkurullah, berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Berzikirnya apa banyak, ada yang wiritan, baca subhanallah, alhamdulillah, apa yang lainnya. Ya, atau zikrullah itu zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Itu juga zikir kepada Allah. Terus menuntut ilmu itu juga disebut ingat kepada Allah, ya. Jadi summa fa'ada, kemudian duduk, kemudian yazkurullaha, kemudian dia ingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah, hatta tatlu al-samsu, hatta tatlu as-samsu, sehingga atau hingga terbitnya samsu, terbitnya matahari. Ya, jadi dia mau sholat subuh berjamaah, kemudian duduk, kemudian dia berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari. Summa sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajrin. Ya, kanat adalah baginya itu ka'ajrin, seperti ajrin, ya, seperti mendapatkan pahala. Ajrin kan aslinya upah, ya, seperti ajrin, mendapatkan pahala hajjatin, pahala haji, wa umrotin, dan umroh, tamah, sempurna, Masya Allah, ya. Ini kita sebenarnya perlu kita amalkan. Kadang-kadang kita sudah mengamalkan, setelah itu hari ini kita tinggalkan lagi, ya. Wah, ini khusus untuk sholat apa? Sholat subuh, ya. Ini kadang-kadang kebanyakan hari ini orang-orang itu bisa mengamalkan ini hanya di waktu iktikaf, tapi di hari-hari biasa itu jarang kita amalkan, ya. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa mengamalkan ba'da subuh, ya, doa sholat berjamaah, terus duduk berzikir kepada Allah, ya. Setelah itu dia sampai hingga terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, ya, maka baginya itu pahala seperti haji dan umroh, sempurna, ya. Makanya kita kalau bisa kita amalkan lagi, ya. Mbuh 1 minggu sekali, 1 Jumat sekali, ya, atau 1 Jumat kan 7 hari, atau berapa kali kita kalau bisa berusaha untuk mengamalkan sunnah ini. Dan yang keenam, sholat sunnah yang keenam, yaitu sholat duha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abi Musa, Rasulullah SAW bersabda, man sholat duha arba'an wa qabla ula arba'an bunyalahu baitun fil jannah. Ya Allah, ya Cah, kalau dengarkan Cah, dengarkan, ya. Ini sabdanya Rasulullah SAW, yaitu yang ke berapa? Yang ke-6, sholat duha. Artinya, arti hadis tadi, siapa sholat duha 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum duhur, dibangun baginya rumah di jannah. Hadis Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Tabrani, hadis ini sahih. Perhatikan ya. Jadi ini perintahnya Rasulullah SAW itu apa? Man sholat duha. Barang siapa yang sholat duha arba'an 4 rakaat wa qabla awalal arba'a bunia,
dan sebelum ulal arba'an. Ulal apa? Sebelum 4 rakaat sebelum duhur, ya. Maka baginya disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, lahu baitun fil jannah, baginya itu rumah di jannah. Yang ini ora gelem nglakoni ora rugi ya, men. Ya, tapi kalau yang qabla duhur itu ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan hanya 2 rakaat. Kalau di dalam hadis ini 4 rakaat sebelum duhur. Ya. Jadi ini. Jadi usahakan ya kita pagi hari itu sholat duha 4 rakaat. Mulanya Abi anjurkan kalian sementara untuk bisa istiqomah sampai sholat berjamaah yang masih kecil-kecil ini, ya, untuk biar istiqomah. Masa gak gelem sampean dibangunkan rumah di jannah, lahu baitun fil jannah, ya. Hanya berapa? Melakukan sholat duha 4 rakaat loh, mendapatkan rumah di jannah. Berarti kalau kita itu hari ini sholat duha itu kita lakukan, berarti kita itu sudah membangun rumah di jannah. Yakin awake dhewe ku wis membangun rumah di jannah, ya otomatis kan nanti orangnya mesti masuk jannah. Lah wis ndek omah nang kono kok. Ya. Wah, ini jangan kamu tinggalkan. Kamu meninggalkan sholat duha ya rugi kalian. Ya. Sekarang yang ke-7. Insyaallah nanti saya bacakan sampai 10 aja. Yang ke-7, sholat qobliyah duhur. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Ayyub. Rasulullah SAW bersabda, arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslimun taftahu lahunna abwabas sama. Ya. Ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Fis Sama'il Ibnu Khuzaimah. Ya, yang artinya 4 rakaat sebelum duhur tanpa salam di tengahnya dibuka baginya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih. Nah, ini penjelasannya ya. 4 rakaat sebelum duhur tanpa salam di tengahnya dibuka baginya pintu-pintu langit. Berarti ini 4 rakaat ora salam. Salamnya di akhir gitu loh. Bukan dua salam. Kalau di sini berarti 4 rakaat sebelum duhur tanpa salam di tengahnya. Ya, berarti kan langsung 4 rakaat salamnya terakhir. Itu kata Rasulullah SAW pada hadis ini, bagi mereka ya dibukakan pintu-pintu langit. Berarti apa? Kan langit ada berapa? Ada 7 tingkatan, ya. Maka akan dibukakan pintu-pintu langit. Masyaallah ya. Jadi ini sholat qobliyah duhur. Kalau di hadis ini 4 rakaat, ya, salamnya itu di akhir, ya, tanpa salam di tengahnya. Kalau di dalam hadis yang lain lagi nanti qabla duhur itu 2 rakaat. Sekarang yang ke-8, sholat ba'diyah zuhur. Ya, sholat ba'diyah zuhur. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda,
Man shola fi yaumi singtaini asratan rakaatan banallah lahu baitan fil jannah rakaataini qoblal fajr wa rakaataini qoblal zuhri wa rakaataini ba'da zuhri wa rakaataini qobla asar wa rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya al akhirah. Ya, an Abi Hurairah man di dalam ini lanjutannya ya, man hafadho ala arba'in raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha hurrima alan nari, yang artinya siapa rutin sholat 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur haram masuk neraka. Hadis riwayat 4, hadis ini sahih. Ini artinya hanya di penggal yang bawah ya, yang di atas tidak diartikan ya. Insya Allah ini nanti mungkin di bab yang lainnya. Kalau artinya sebenarnya kan barang siapa yang sholat pada hari satu hari singtaini asrotan, singtai asrotan ini berapa? 12 ya, 12 rakaat Allah akan membangunkan baginya rumah di jannah, yaitu dijelaskan 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum duhur ya, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat sebelum asar. Lagi di sini malah 2 rakaat sebelum asar ada. Terus 2 rakaat ba'dal maghrib ya, 2 rakaat ba'dal isya. Ya, ini yang tidak diartikan di hadis ini. Di sini hanya dipenggal pada bab tentang siapa yang rutin sholat 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur haram masuk neraka. Ya, ini hadis riwayat 4 dari Ummu Habibah yang meriwayatkan ya. Jadi yang ke-8 tadi apa? Sholat ba'diyah duhur. Kalau yang di atas tadi melakukan ba'da duhur atau qabla duhur itu apa? 2 rakaat. Tapi kalau yang di hadisnya siapa tadi? 4 perawi hadis ya, itu yang menyatakan 4 rakaat sebelum duhur ya, dan 4 rakaat setelah duhur ya. Itu dijelaskan hurrima alan nar, diharamkan atasnya neraka ya. Masyaallah ya. Oleh salat sunnah ini kalau kalian enggak melaksanakan itu rugi sebenarnya, dan kerugian yang besar. Karena apa? Salat sunnah itu yang menempel salat yang wajib. Sekarang yang ke-9, tinggal 2 yang pada hari ini kita bacakan. Salat qobliyah asar. Qobliyah asar itu ternyata ada aja. Kita ini belum pernah melaksanakan ini ya. Salat qobliyah asar. Salat qoblal asri arba'an. Ya. Jadi rahimallahu apa lagi? Imro'ah apa amro'ah. Tapi enggak bisa, ini bahasa apa? Masih gundul. Ya, tapi enggak bisa. Ya, langsung saja artinya. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar,
hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih ya. Jadi kalau di hadis ini dari Ibnu Umar ya, Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar itu ada sholat qobliyah ya. Di sini ada yang mengatakan 4 rakaat, tapi di hadis yang di atas tadi berapa? 2 rakaat ya. Ini wa rakaataini qabla asar, dan 2 rakaat sebelum asar. Jadi itu boleh melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang terakhir, sholat ba'diyah asar diperselisihkan. Kita baca hadisnya dari Sunan Abi Dawud nomor 2 jilid 2 halaman 24 kalau nggak salah ini. An Ali anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati ba'dal asr ila wasamsu murtafi'ah. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang sholat selepas asar kecuali matahari tinggi atau putih. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha melarang anis sholati dari sholat ba'dal asar illa wasamsu murtafi'ah, kecuali matahari tinggi atau putih ya. Alam ya, maksudnya apa ini? Apa belum masuk waktu maghrib yang memerah itu ya? Karena kalau sudah masuk ke merah, kemerah-merahan ya, itu larangan untuk sholat ya. Alam bisawab. Jadi ini sholat ba'da asar ini mulanya di sini ditulis yang ke-10, sholat ba'diyah asar itu diperselisihkan ya. Mungkin itu aja yang kita bacakan pada pagi hari ini. 10 sholat sunnah ya. Tadi fadilahnya sholat sunnah, terus memperbanyak sholat sunnah, terus macam-macam sholat sunnah ya. Ini kita baca sholat sunnah harian sampai ke 10 aja. Tadi berapa sholat sunnah tadi? Dalam judulnya 24 sholat sunnah ya. Nanti tinggal 14 lagi insyaallah ya. Kita bacakan lain kali, mudah-mudahan masih diberikan waktu umur oleh Allah sehingga kita bisa membacakan buku tentang sholat sunnah ya. Dan mari kita amalkan mastata'tum semampunya, ora sak geleme dhewe ya. 5 ini 10 ini kita amalkan. Yang pertama tadi apa? Kalian ada? Sholat sunnah yang pertama apa? Sholat apa? Aku saat al-Isra. Salah. Saat iftitah, sholat pembuka. Sholat pembuka. Terus yang kedua, sik iki kurang bedekan. Yang bedekan. Yang kedua, sholat apa? Aku saat tahajud. Ya. Terus yang ketiga apa? Salah. Salat witir. Yang nulis ya iso. Entek iki sing aro. Terus yang ke-10 apa? Sunnah fajar. Yang ke-10. Sholat ba'diyah asar diperselisihkan. Sing entuk sing ngekeki.
Ya. Ini. Jadi ada 10. Ini hadiahnya sudah dikasih sama yang memberi, yang mendapatkan ya yang nulis. Ya. Ya ini, jadi amalkan ya. Yang pertama sholat iftitah, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat witir, yang keempat sholat sunnah fajar, yang kelima sholat isra, yang keenam sholat duha, yang ketujuh sholat qobliyah duhur, yang kedelapan sholat ba'diyah duhur, yang kesembilan sholat qobliyah asar, dan yang ke-10 sholat ba'diyah asar tapi diperselisihkan. Itu aja yang kita bacakan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.